Selama Anies tidak punya keberanian, Jakarta akan kembali banjir. Ditulis oleh Jaya Surabakti di sewar.com. Keberanian adalah satu sikap yang tidak pernah dipunyai Anies sepanjang karirnya menakodai Jakarta. Dia lebih senang bermain aman di depan pendukungnya, walaupun akhirnya area aman yang dia ambil malah menjadi kerugian bagi sebagian besar warga Jakarta. Dia tidak pernah berani menata daerah aliran sungai dengan sebenar-benarnya, selain karena alasan sudah menjadi janji kampanye untuk tidak menggusur. Juga mengaku tidak tega melakukan penggusuran terhadap warga, padahal kenyataannya hanya tidak punya keberanian saja. Kalau masalah janji kampanye, banyak kok janji kampanye Anies yang dia langgar. Salah satu tentu kita ingat, dia berjanji akan memasukkan air ke dalam tanah agar tidak banjir. Nyatanya, setiap banjir dia memompa dan menyedot pakai mobil tangki. Ujung-ujungnya dibuang ke langit juga. Kalau masalah tidak tega menggusur, tentu ada alternatif yang bisa diberikan kepada warga. Lagian, toh pasti akan ada ganti rugi kalau memang warga memiliki hak menempati das itu sebelumnya. Apalagi kalau mereka hanya penumpang gelap di sana, maka tidak ada urgensinya memberikan alasan tidak tega. Rusunawa dan sejenisnya sudah menjadi solusi yang tepat. Resiko tetap seharusnya diambil, walaupun ada warga yang merasa tidak cocok tinggal di Rusunawa. Mungkin karena sulit mencari nafkah dan lain sebagainya. Justru disinilah fungsi kepemimpinan memberikan alternatif sumber penghasilan lain, atau bahkan bisa memberikan konsultasi bahwa bekerja di lokasi manapun ada peluangnya. Tapi, ya memang bukan itu. Semua hanya karena tidak punya keberanian. Lalu apa sebenarnya ketakutan Anies untuk tidak menata das? Yang paling mungkin adalah ketakutan akan kehilangan pengaruh di masyarakat. Saya melihat Anies ini memiliki nafsu berkuasa yang cukup tinggi. Kita bisa perhatikan bagaimana saat dia dulu bekerja keras menempati posisi rektor Universitas Paramadina. Ada polemik yang terungkap di belakang hari. Begitu juga setelah Jokowi mencukupkannya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia langsung mau saja bertarung kembali di Pilkada DKI. Begitu jadi DKI 1, kita bisa langsung dapat kesan dia bermimpi menjadi RI 1. Ditunjukkan dengan salah satunya dari kesengajaannya selalu berada di seberang pemerintah pusat. Ini satu indikasi betapa dia seorang yang ingin punya pengaruh di publik. Apakah salah? Tidak juga. Hanya caranya yang menjadi keprihatinan kita. Karena ketakutan itu membuat dia sekarang memaksakan diri untuk mengabaikan proyek normalisasi yang sebenarnya merupakan program turunan dari banyak gubernur. Mulai dari Sutioso sebagai pencetusnya, Fauzi Bowo sebagai pemberi persetujuannya, lalu bergiliran dijalankan oleh Jokowi, Ahok, dan Jarot. Bagaimana kita bisa menjelaskan proyek yang hampir selesai itu akhirnya terpaksa berhenti di tangan Anies? Bukankah sangat disayangkan banjir yang seharusnya sudah teratasi malah tetap menjadi hantu yang menakutkan bagi warga Jakarta? Tapi, bukankah banjir sekarang diklaim Anies cepat surutnya? Masalah cepat surut atau tidak, kita bisa buka sesi diskusi tersendiri, karena banyak faktor untuk menilai itu. Tapi yang tidak bisa dielakkan, kerugian dan kerusakan yang pasti terjadi setiap banjir datang. Itu tidak bisa digantikan dengan klaim cepat surut. Ratusan miliar sampai dengan triliun hilang dari perputaran ekonomi. Dari begitu banyak jenis usaha dan bisnis yang ada di tengah warga, tidak sepantasnya kita sepelekan dengan alasan banjirnya cepat surut. Bikin sakit hati saja. Ini semua hanya terjadi karena Anies takut meneruskan proyek normalisasi. Karena ingin menjaga suara dari orang-orang yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Yaitu mereka-mereka yang memang tidak peduli dengan kondisi Jakarta, tapi hanya peduli dengan nafsu politik mereka sendiri pula. 11-12 dengan Anies. Anies pasti takut sekali bila dukungan suara dari pihak ini akan hilang nantinya. Dan dia yakin suara mereka hanya bisa dipertahankan selama Anies mau menuruti kesukaan mereka. Dalam hal pengendalian banjir ini, mereka lebih suka Anies membangkang ke pemerintah pusat. Bahkan, mereka bisa jadi merasa satu keuntungan dengan terjadinya banjir yang berulang-ulang di Jakarta. Apa itu? Bisa jadi kemunduran ekonomi, sosial, dan keamanan
yang bisa jadi pintu masuk untuk menyerang Jokowi dan pemerintahan pusat pada umumnya. Tapi, kalau bicara keberanian, bukankah Anies sosok yang berani malu? Hahaha, tentu saja itu tidak masuk dalam konteks pembahasan kita dalam menata kota, kan? Ibarat gol dianulir, dana 9 miliar rupiah, bangun museum SBY Ani resmi dibatalkan. Ditulis oleh Agus Alwan di Steward.com. Wah, sudah sekian lama pemirsa, saya tidak pernah lagi membahas tentang sepak bola. Bukan apa-apa, tapi karena semenjak pandemi global bernama COVID-19 yang tak kunjung selesai, membuat olahraga ini kehilangan salah satu sisi paling prestisiusnya, di mana bermain tanpa penonton membuat sepak bola itu seperti kehilangan ruhnya. Menurut saya, karena penonton itu adalah pemain ke-12 yang menjadi penyemangat tim-tim yang bertanding. Penonton bisa menjadi penentu sebuah kemenangan tim. Sudah banyak contoh tim yang sudah mengantongi kemenangan, malah bisa berbalik mengalami kekalahan karena faktor penonton. Sehingga ada istilah "You Will Never Walk Alone" yang menjadi lagu kebesaran dan penyemangat setiap kali Liverpool bertanding. Dan lihat saja, sekarang Liverpool sepertinya kehilangan arah setelah penonton tidak pernah lagi menyanyikan lagu "You Will Never Walk Alone" yang menggemuruh di Stadion Anfield kandang Liverpool ataupun saat bertandang. Memang benarlah penonton. Jika di dalam artikel ini, maka saya sebut sebagai buzzer atau netizen yang baik hati yang menyuarakan kebenaran. Bisa menjadi penentu sebuah kemenangan tim ataupun sekelompok orang. Seperti kita ketahui, belakangan ini kelakuan anak kemarin sore dari putra sulung mantan Presiden ke-6, SBY, berinisial AHY, yang tiba-tiba tanpa angin, tanpa badai, muncul ke permukaan dengan sebuah konferensi aneh, mengumumkan adanya kudeta di tubuh partainya. Entah terinspirasi dari kudeta yang terjadi di Myanmar, entah karena jiwa militernya yang masih menggelora, entahlah. Yang pasti, dengan dibumbui bahasa yang hiperbola, AHY ini menuduh di tubuh partainya ada kudeta yang didalangi oleh istana dan Pak Jokowi ikut diseret-seret dalam isu kudeta abal-abal tersebut. Maka, adalah Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, langsung bereaksi cepat menanggapi isu liar tersebut dengan memasang badan. Dengan tegasnya Muldoko berkata, "Jangan ganggu Pak Jokowi." Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana, kata Muldoko Senin 1 Februari 2021 malam. Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi, itu urusan saya. Muldoko ini bukan selaku KSP, tambahnya. Lulusan terbaik Akademi Militer 1981 tersebut juga menceritakan kebiasaannya menerima tamu di rumahnya. Diakui Muldoko, dirinya terbuka terhadap siapa saja yang bertamu di kediamannya. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memiliki batasan dengan siapapun, apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam siapapun, ujarnya. Pernyataan tegas mantan Panglima TNI ini pun akhirnya secara tegas menepis isu-isu buatan AHY, dan ternyata, ada udang besar di balik batu isu kudeta tersebut. Ternyata, isu itu sengaja dibuat untuk menutupi adanya kehebohan besar sedang dibuat oleh partainya AHY. Tepatnya oleh dirinya dan Yudhoyono Foundation yang sedang siap-siap menerima kucuran dana segar sejumlah 9 miliar rupiah untuk membangun Museum SBY Ani. Wow, ada isu kudeta pun ditenggelamkan oleh viralnya dana anggaran tersebut yang menjadi buah bibir dan cibiran dari warganet. Di tengah pandemi seperti ini, memang tidak afdolah rasanya ada pemerintah daerah mengucurkan dana segitu banyak hanya untuk membangun museum yang tidak ada urgensinya dan lebih memuaskan kepentingan sekelompok orang. Ya, kelompok Cikeas yang terkenal dengan peninggalannya bernama Candi Hambalang dan sejumlah proyek mangkrak yang harus dituntaskan oleh Pak Jokowi dan pemerintahannya. Dan akhirnya setelah viralnya dana bantuan hibah dari pemerintah Kabupaten Pacitan
yang sedang beradu argumen dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur? Siapa yang sebenarnya dalam kucuran dana tersebut? AHY dengan tidak tahu malunya klarifikasi soal suratnya ke Pak Jokowi yang intinya menyatakan bahwa Pak Jokowi memang tidak tahu masalah di internal partainya, tanpa ada ucapan permohonan maaf dan penyesalan. Nah, kembali lagi ke dana hibah 9 miliar rupiah. Setelah yakin mau dapat kucuran, malah jadi viral. Kini nasibnya ibarat tim yang sudah menang di permainan sepak bola, akhirnya gigit jari dan menderita kekalahan karena gol yang bersarang di gawang lawan dianulir oleh wasit. Ya, seperti dikutip dari IDN Times, dana hibah dengan nilai 9 miliar rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun Museum SBY Ani di Kabupaten Pacitan batal diberikan. Bupati Pacitan Indar Tato telah menerima dan membaca isi surat tersebut. Memang benar hal itu atau tentang pembatalan pemberian dana hibah, kata dia saat dihubungi IDN Times Senin 22 Februari 2021 petang. Hal itu sesuai surat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Timur, Heru Cahyono, nomor 910-3050-201.2/2021 tentang penarikan kembali bantuan keuangan khusus Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020. Memang ada surat dari Gubernur Jatim bahwa suruh mengembalikan, intinya seperti itu, kata Bupati Pacitan Indar Tato saat dikonfirmasi soal kabar pembatalan dana hibah Senin 22 Februari 2021. Menurutnya, selama ini pihaknya telah sesuai prosedur yang ada dan sesuai peraturan. Akan tetapi, banyak yang mempersoalkan terkait dana hibah 9 miliar tersebut. Akhirnya, pihak Pemprov Jawa Timur menarik kembali dana tersebut. Semuanya sudah sesuai prosedur, yang penting kita sesuai peraturan. Gara-gara pro kontra masyarakat, akhirnya Pemprov Jawa Timur mengambil kebijakan itu, jelasnya. Dalam isi surat yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2021 kemarin, bahwa menindaklanjuti hasil rapat Sekda Jawa Timur dengan Bupati Pacitan terkait pelaksanaan bantuan keuangan Kabupaten Pacitan pada hari Selasa, 16 Februari 2021, di ruang rapat Sekda Provinsi Jawa Timur, dan pada poin 4 dalam surat Sekda Jatim 12 Oktober 2020. Dalam surat tersebut juga tertulis bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020 agar disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah Provinsi Jawa Timur sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sudah selesai, intinya seperti itu. Sesuai nomor 910-3050-201.2/2021, ucap Sekda Pacitan Heru Wiwoho terkait dana hibah untuk Museum SBY Ani. Nah, jadi ini ibaratnya nih kemenangan yang di depan mata akibat playing victim dan akibat bermain terlalu kasar, lalu berhasil mencetak gol. Namun, harus dianulir wasit karena terjadinya pelanggaran keras sebelum terjadinya proses gol. Begitu jugalah dana hibah yang sejatinya akan dikucurkan untuk membangun museum. Namun karena AHY bermain isu yang tidak benar dan akhirnya klarifikasi sendiri, netizen membongkar keborokan dana hibah sejumlah 9 miliar rupiah untuk membangun museum di masa pandemi ini. Begitulah kura-kura, akhirnya kemenangan di depan mata bisa seketika buyar karena gol di